Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adzana Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwatana fillah, a'adzana Allahu wa iyyakum wa rahimani Allahu wa iyyakum. Kita tentunya dianjurkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman yang fitnah subhanallah demikian dahsyatnya melanda kehidupan seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitnah di dalam menggoda keimanannya ataukah fitnah di dalam menggoyahkan sejauh mana istiqamahnya dirinya berjalan di atas sunnah ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia, "Afa hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin." Apakah kalian menyangka bahwasanya kalian akan masuk ataukah bisa masuk ke dalam surga dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala belum mengetahui mana di antara kalian yang berjihad bersungguh-sungguh di dalam meniti jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mana di antara kalian yang sabirin, bersabar di atas istiqamahan dirinya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini ikhwatana fillah, a'azzanallahu wa iyyakum, menjelaskan kepada kita bahwasanya kehidupan seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti tidak terlepaskan dari fitnah. Yang fitnah itu diterangkan oleh para ulama, terkadang fitnah hubungannya dengan syahwat, hawa nafsu seorang hamba, condong kepada hawa nafsunya. Yang dimaksud dengan hawa adalah keinginan untuk kemudian menyelisihi petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam ayat yang mulia Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah." Kalaulah seandainya mereka tidak mau mengikutimu wahai Muhammad, tidak mau mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti ketahuilah mereka mengikuti hawa nafsunya. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan ketika seorang hamba menyimpang dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada keinginan untuk kemudian menyimpang dari jalan Rasulullah SAW, maka itulah yang dimaukan dengan hawa. Apakah menyimpang lantaran keinginan dunia yang dia kejar,
Ini yang dimaksud dengan hawa. Ataukah keinginan syahwat-syahwat yang lainnya, menginginkan ketinggian di dunia, kepemimpinan, ataukah ketamakan terhadap dunia, ataukah kecintaan kepada wanita dan yang lainnya, yang dengan sebab-sebab perkara-perkara tersebut akhirnya memalingkan dirinya dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dirinya dikatakan mengikuti hawa nafsunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan siapa yang lebih sesat dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsunya setelah datang pada dirinya petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Menolak al-huda, kemudian mengganti petunjuk tersebut dengan keinginan hawa nafsunya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dirinya adalah adallu, orang yang sesat jalannya. Ini ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum. Sebagian di antara mereka ada yang mentafsirkan kenapa hawa dikatakan sebagai hawa adalah lantaran innahu yahwi sahibahu ila jahannam. Sumya hawa'u hawaan, dinamakan hawa itu sebagai hawa, bukan kalimat yang lainnya, adalah lantaran dengan hawa ini akan menggiring pelakunya. Hawa dalam bahasa Arab bermakna yahwi, menggiring seseorang, memasukkan seseorang. Karena hawa ini akan menggiring pelakunya, memasukkan pelakunya ke dalam jahannam. Subhanallah. Betapa ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum bahayanya apabila seorang tersebut lebih memilih hawa nafsunya dan meninggalkan petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mengganti kemuliaan dengan kehinaan. Subhanallahi wa ta'ala uluwan kabira. Ini ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum. Sehingga fitnah yang pertama yang dimaukan oleh mereka para ulama, yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menimpa keadaan seorang yang beriman, terkadang fitnah yang berhubungan dengan hawa nafsunya, dengan syahwat, dengan syahwatnya. Apakah syahwat tersebut condong kepada dunia ataukah kepada perkara-perkara yang lainnya. Dan fitnah yang seperti ini ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum akan bisa diobati oleh seorang dengan cara dirinya berilmu. Ilmu akan fitnah yang pertama ini yang berhubungan dengan hawa nafsu atau syahwat akan bisa dihadapi oleh seorang dengan sabar, dengan kesabaran, bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga as-sabr, perkara sabar tersebut ditafsirkan oleh mereka para ulama, yang dimaukan dengan as-sabru di dalam kalimat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah menjurus ke dalam permasalahan bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir bersabar di dalam menghadapi takdir yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatana fillah a'azzanallahu wa iyyakum. Dalam ayat yang mulia Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir li hukmi rabbika." Dan bersabarlah engkau di dalam menjalankan hukum Rabbmu. Al-hukum dari sisi Allah Subhanahu wa taala mencakup hukum syar'iyyah, hukum secara syariat, ataukah hukum secara kauniyah yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Yang dimaukan hukum secara syar'iyyah adalah mencakup perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mencakup pula larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang hamba dituntut untuk kemudian bersabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bersabar di dalam menjalankan hukum secara syar'iyyah. Ataukah hukum secara kauniyah adalah yang berhubungan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdir yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ikhwatana fillah a'azzanallahu wa iyyakum, seorang ketika menghadapi permasalahan takdir,
dirinya bisa sabar, bisa ridha di dalam menerima keputusan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi terkadang seorang hamba ketika diuji tentang permasalahan kesabaran dalam permasalahan syar'iyah, dirinya tidak memiliki yang namanya as-sabru, tidak sabar, dan tidak berusaha untuk kemudian menghalangi hawa nafsunya dan menahan hawa nafsunya untuk kemudian senantiasa menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala secara syar'iyah. Ketika ada fitnah, maka akhirnya dirinya meninggalkan perkara ketaatan, menjalankan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataukah ketika dirinya dipaksa, ataukah ditawarkan, ataukah dihadapkan terhadap perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang demikian adalah justru sebagai ujian untuk kemudian menguji keimanannya, dirinya tidak sabar dan lebih cenderung untuk kemudian mengikuti hawa nafsunya, meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum. Sehingga wajarlah apabila mereka orang-orang yang bersabar di dalam menjalankan hukum syar'iyah dan bersabar di dalam menjalankan hukum kauniyah, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tidak terbatas. Dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin." Sesungguhnya pahala orang-orang yang bersabar tersebut akan dilipat gandakan, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisabin, dengan tanpa batasan. Kalau amalan kebaikan, terkadang dari satu amalan kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya, terkadang menjadi 100 kali lipatnya. Akan tetapi amalan kesabaran akan dikali lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kali lipat yang tidak ada batasnya, menunjukkan demikian mulianya dan tingginya derajat orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala dan besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ajakan Imra'atul Aziz, istri seorang raja yang membesarkan dirinya pada awal kecilnya, diajak untuk berzina. Dalam keadaan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih." Sesungguhnya Yusuf alaihi salatu wasallam memiliki kecenderungan, keinginan untuk kemudian mengikuti ajakan Imra'atul Aziz tersebut, berzina dengan dirinya. Dalam keadaan sang wanita itu pun juga memiliki hasrat, keinginan kepada Yusuf alaihi salatu wasallam. Kalaulah bukan Yusuf alaihi salatu wasallam melihat burhan, bukti yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum, Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasallam ketika bersabar dari godaan untuk kemudian melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka subhanallah menyebabkan kemuliaan dan ketinggian derajat dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apabila ada salah seorang di antara hambanya mengamalkan amalan seperti halnya amalan Yusuf alaihi wasallam, maka akan diberikan pahala, di mana dirinya nanti pada yaumul qiyamah akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, yauma la dhilla illa dhilluh, di hari tidak ada naungan melainkan naungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang masyhur yang sering kita sebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 kelompok, 7 orang yang mereka itu akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada hari yang mereka bisa mendapatkan naungan melainkan yang datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah rajulun da'athum ra'atun dzata mansubin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang
yang dirinya diajak berzina dengan seorang wanita yang memiliki kedudukan, kemuliaan serta kecantikan, berzina dengan dirinya, akan tetapi dirinya mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kisah yang melanda umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kisah 3 orang yang terperangkap di mulut sebuah gua. Salah seorang di antara mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisahkan tentang anak dari pamannya yang dirinya mencintai sang wanita tersebut seperti cintanya dirinya terhadap wanita lainnya. Diajak untuk berzina sampai akhirnya dirinya memiliki kesempatan untuk melakukan perkara tersebut. Kemudian ketika sang wanita ini mengatakan, ittaqillah la tufdil khatim illa bihaqqiha, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau pecah sebuah cincin melainkan dengan haknya. Maka seketika dirinya bergetar takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dirinya tinggalkan sang wanita tersebut dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, kalau seandainya apa yang aku lakukan tersebut adalah didasari dengan keikhlasan, maka selamatkanlah kita, katanya. Akhirnya mereka terselamatkan dari batu yang menutupi mulut gua tersebut. Ini ikhwatana fillah, azanallahu wa iyyakum, kemuliaan as-sabr, kemuliaan kesabaran. Apabila seorang hamba istiqamah di atas kesabaran, maka dirinya mulia dan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini senjata pertama apabila seseorang tersebut terkena fitnah yang berhubungan dengan syahwat, dengan hawa nafsunya. Adapun senjata kedua yang berhubungan dengan fitnatu asyubuhat, kerancuan di dalam berpikir, di dalam memahami al-haq. Terkadang al-haq dia pahami dengan kebatilan lantaran banyaknya syubhat, kerancuan-kerancuan yang berada di kepalanya. Ataukah sebaliknya, terkadang kebatilan, kebid'ahan dilihat oleh matanya sebagai al-haq lantaran syubhat yang tinggal di kepalanya. Maka fitnah yang seperti ini, ikhwatana fillah, azanallahu wa iyyakum, diterangkan oleh para ulama akan bisa dihadapi oleh seorang hamba dengan senjata al-ilmu, ilmu dari Al-Quran, ilmu dari sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dirinya berilmu sehingga ketika ada syubhat, maka dirinya mencocokkan dengan apa yang dia ilmi tersebut. Dia cocokkan dengan Al-Quran, dia cocokkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demi Allah, kalaulah seandainya seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika datang asyubhat, kemudian dirinya berusaha untuk kemudian mencocokkan syubhat tersebut dengan Al-Quran, demikian pula dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dan pasti dirinya akan terselamatkan dari fitnah syubhat tersebut. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktukum syai'ain lan tadhillu ba'di in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati. Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian 2 perkara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalaulah seandainya kalian berpegang dengan kedua perkara ini setelah meninggalnya diriku, maka lan tadhillu ba'di abada, pasti dan pasti kalian tidak akan tersesat setelahku selama-lamanya. Mungkin kalau seandainya pada zaman hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada asyubhat, maka mereka segera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melaporkan syubhat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan harus mengembalikan urusannya kepada Al-Qur'an. Demikian pula kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada zaman Rasul, kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu keputusan, diwajibkan pasti dan pasti akan diikuti oleh umatnya. فَوَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka sekali-kali tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim atas urusan mereka,
kemudian mereka secara pasrah menerima perkara yang kau putuskan tersebut dalam keadaan tidak ada keberatan di dalam hati mereka. Kalau seandainya ada rasa berat, pasti dan pasti wahyu dari atas langit diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pasti umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada zaman beliau pasti mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila mana ataukah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, dalam keadaan sekian tokoh-tokoh ad-dhalal kesesatan mulai mengangkat benderanya, demikian pula mereka mulai memasukkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah menetapkan satu ayat bukan pada tempatnya, ataukah mencomot sekian hadis dalam keadaan tidak menyempurnakan lafadznya untuk kemudian mendukung kesesatan mereka, maka tidak ada cara bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan mengembalikan seluruh fitnah-fitnah yang berhubungan dengan asyubhat tersebut kepada Al-Qur'an, demikian pula kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda tanju bidzalika wa tarbahu. Kata Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu taala, hendaklah engkau berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan ikutilah petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, memegang Al-Qur'an, memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan apa yang kau lakukan tersebut pasti dan pasti tanju wa tarbahu, engkau akan selamat dan akan mendapatkan laba, pahala, kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatana fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Maka senantiasa kita mengingatkan terhadap kedua perkara yang tadi kita sebutkan, as-sabr wal ilmu, untuk kemudian senantiasa kita bersenjata dengan kedua perkara tersebut untuk bisa membentengi sekian fitnah, sekian cobaan, sekian gangguan yang akan melanda kehidupan seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatana fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Tidak ada di antara kita yang bisa menjamin terselamatkan dari fitnah. Siapapun kita, besar kecilnya dirinya, banyak sedikitnya ilmunya, besar tidaknya keimanannya, ahli maksiatnya ataukah tidak, sama sekali tidak ada yang bisa menjamin akan terselamatkan dari fitnah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan diri seorang melainkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menetapkannya. Apabila ternyata Allah Subhanahu wa taala melihat adanya kecondongan pada hati seorang hamba, apakah kecondongan dalam perkara syubhat ataukah kecondongan dalam perkara asyahwat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan hati tersebut kemana hati itu berpaling. Bila mana pemiliknya ketika mengetahui al-haq menolak al-haq, bila mana pemilik hati tersebut ketika telah datang al-huda kemudian menolak al-huda tersebut dan lebih cenderung kepada hawa nafsunya. Ketika datang iqamatul hujjah, ditegakkannya hujjah pada diri seorang hamba, kemudian ketika dirinya salah langkah dalam keadaan telah tegak hujjah atas dirinya, sangat riskan Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan hatinya tersebut ke arah mana hatinya berpaling. Subhanallah wal a'yadu billah. Kalau seandainya hati hamba itu condong kepada perkara dunianya, ketika datang al-haq kemudian dirinya meninggalkan al-haq lantaran lebih mengedepankan urusan dunianya, pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dunia tersebut lebih mudah untuk kemudian dia dapatkan, sehingga semakin dirinya memasuki dunia maka semakin jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari al-haq. Ataukah dalam perkara asyubhat, ketika datang al-haq, ketika datang al-bayyinah, penjelasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian dirinya menolaknya, lebih mengedepankan pendapat ustadznya, ataukah pendapat tokohnya, ataukah pendapat tokoh idolahnya, dalam keadaan sudah terang-terangan menyelisih al-haq dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka syubhat tersebut akan semakin gencar menerpa hawa nafsunya, sehingga tak sadar dirinya jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika diri mereka menyimpang, berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah berpalingnya dari perkara syahwat apakah dari perkara syubhat, maka azaghallahu qulubahum, Allah Subhanahu wa taala palingkan hatinya.
Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ketika mereka mulai melupakan peringatan yang mereka diingatkan atas peringatan tersebut, dalam keadaan peringatan datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dari sisi nabi mereka, maka akibatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan istidraj, pancingan. Allah bukakan kepada dirinya pintu-pintu dunia, pintu yang dia senangi tersebut, sehingga ketika dirinya merasa gembira, senang dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, padahal hakikatnya dirinya semakin jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kami siksa mereka, kami ambil mereka secara tiba-tiba, maka mereka menjadi seorang yang mublis, seorang yang menyesali perbuatan mereka, menyangka ataukah merasa yakin bahwasanya ternyata mereka tersebut berada di atas kesesatan yang sangat nyata bentuknya. Ini ikhwatana fillah, azanallahu wa iyyakum. Maka kita tentunya senantiasa beristi'adzah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala akan dahsyatnya fitnah-fitnah tersebut. Hendaklah kita merasa takut akan mendatangi fitnah sebelum fitnah tersebut mendatangi diri kita. Sehingga apabila seorang hamba sudah jauh hari memiliki perasaan takut terhadap Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian dirinya terselamatkan dari fitnah, maka ketika dirinya dalam keadaan fitnah tersebut telah mendekatinya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya tersebut. Dalam sebuah hadis yang disahihkan ataukah dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, dalam Shahihul Jami' beliau rahimahullahu taala menerangkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ay yustajaba Allah Subhanahu wa ta'ala du'aahu fi syada'idi wal karabi falyukthir du'aa fir rakhai. Barang siapa yang berkeinginan kalau seandainya doanya tersebut diijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dirinya berada pada masa genting, ataukah dalam keadaan kemadharatan sudah berada di atasnya, menimpanya, maka hendaklah dirinya memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala firraha, ketika dalam keadaan luang, longgar waktunya, tidak ada fitnah, dalam keadaan enak hidupnya, dirinya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak doa tersebut, sehingga ketika fitnah melanda dirinya, maka ketika dirinya mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala meminta yang dia minta sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala akan segera kabulkan permohonannya tersebut. Ini ikhwatana fillah, azanallahu wa iyyakum, sehingga dirinya dikatakan sebagai as-sa'id, seorang yang bahagia hidupnya. Seorang yang bahagia hidupnya itu ikhwatana fillah, azanallahu wa iyyakum, bukanlah yang dimaukan dari as-sa'adah, kebahagiaan tersebut adalah yang banyak hartanya, yang banyak dunianya, yang terpenuhi seluruh kebutuhannya. Akan tetapi kebahagiaan ketika seorang hamba dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan ketika seorang hamba minta keselamatan di dunia, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Dalam sebuah hadis yang sering kita ulang dan sering kita sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sa'ida laman junibal fitan." Inna sa'ida laman junibal fitan, inna sa'ida laman junibal fitan, falaman ibtuliya fasabara fawaha. Sesungguhnya seorang yang bahagia tersebut adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Fitnah yang berhubungan dengan syahwat atau fitnah yang berhubungan dengan syubhat. Dan Rasulullah SAW mengulang sebanyak 3 kali menekankan tentang kebahagiaan tersebut yang hakiki, benar-benar diperoleh bagi seorang hamba yang diselamatkan dari fitnah. Apalah artinya dunia apabila ternyata dengan dunia tersebut semakin menjerumuskan dirinya ke dalam lembah fitnah. Apalah artinya kesenangan dalam keadaan ternyata dengan kesenangan tersebut semakin mendalamkan dirinya ke dalam lautan fitnah. Tidaklah bermanfaat dunia
tidaklah bermanfaat kesenangan apabila dikaitkan dengan azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dirinya. Ini ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dan sesungguhnya apabila barang siapa di antara hamba tersebut ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dirinya bersabar, maka fawaha dirinya mendapatkan as-sa'adah tersebut. Ini ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum, dan kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak doa di waktu ar-raha, di waktu luang tersebut, untuk kemudian terselamatkan dari bahaya fitnah, terselamatkan dari syubhat, terselamatkan dari asyahwat. Ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala, sahih hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Sesungguhnya aku tidaklah meninggalkan setelah aku meninggal itu satu fitnah. Aku tidak mengetahui di sana ada fitnah setelah meninggalnya diriku yang paling bermadarat pada kaum lelaki, kaum Adam, dibandingkan fitnah an-nisa, fitnah wanita, fitnah asyahwat, fitnah syahwat, berhubungan dengan zina, keinginan berzina pada hati seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum kisah-kisah yang dinukilkan oleh para ulama tentang keadaan mereka, orang-orang yang terjatuh ke dalam fitnah tersebut, bagaimana nasib mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kesudahan mereka nantinya berupa kehinaan yang didapatkan oleh hamba tersebut di dunia sebelum di akhirah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah tersebut. Ini ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum muqaddimah yang kita sampaikan